Jika Anda pernah surfing di internet dan melihat beberapa website yang memakai flash di dalamnya, kebanyakan dari mereka menggunakan efek teks. Anda mungkin berpikir Anda ingin membuat efek teks seperti itu, atau Anda mungkin mempunyai modifikasi sendiri untuk efek teks. Pada sesi ini saya akan menyinggung masalah teks, tapi tidak secara menyeluruh karena nantinya akan saya buka di sesi yang lain. Kita akan membuat efek teks yang sederhana, cukup sederhana tapi cukup bagus ya. Dan kita mulai pertama kali dengan menggunakan text tool di dalam tools. Anda klik sekali, oke. Coba Anda buka propertiesnya. Nah, Anda lihat ya, di dalam properties untuk teks terdapat bagian text toolnya adalah static text. Jika Anda dalam keadaan pilihan dynamic ataupun input text, Anda kembalikan ke static text. Mengenai dynamic dan input text akan saya berikan pada sesi yang akan datang. Nah, berikutnya Anda lihat ya, Anda bisa memilih font dan besarnya, ukuran size Anda. Baiklah, saya akan mencobanya dahulu dengan menulis. Klik pada stitch. Di sini dalam keadaan caps lock nyala, biar hurufnya besar semua ya. Saya tulis August Web. Oke. Kembalikan ke arrow tool. Ya, posisikan yang benar. Ya, sudah. Anda tahu bahwa teks ini adalah blok teks ya. Jadi kita harus merubahnya dahulu ke dalam simbol untuk dapat membuat sebuah motion twinning. Tapi Anda lihat juga bahwa semua teks ini dalam keadaan satu. Jadi kita harus, mungkin Anda ingat ya, harus apa? Kita harus membreak apart semua teks ini. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah mengklik menu Modify, lalu memilih Break Apart atau Ctrl B. Anda lihat setelah kita break apart, teks terbagi sesuai dengan jumlah huruf yang ada. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita harus mengkonversinya atau menempatkannya ke dalam sebuah simbol. Pertama, tentu saja saya memilih huruf A terlebih dahulu, ya. Lalu kita klik menu Insert, Convert to Symbol, atau memakai kunci F8 pada keyboard. Klik sekali, karena ini huruf A, saya berikan A di dalam, dan behaviornya adalah graphic. Lalu klik OK. Lanjutkan pada huruf U, ya. Saya tekan saja F8. Lihat, name, simbol 2, saya rubah menjadi U, dan behavior graphic. Klik OK. Huruf G juga sama, F8. Saya beri nama G. Nah, ini cukup menarik ya, di dalam Flash MX ini, bahwa setiap kita membuka Convert to Symbol, pilihan behavior kembali ke graphic terus, ya. Kalau di dalam Flash 5, behaviornya selalu kembali ke movie clip. Sedangkan di Flash 4 kalau nggak salah behaviornya itu adalah graphic. Tapi di Flash MX ini behavior sebelumnya yang kita gunakan akan dipakai kembali ya. Jadi dia memakai previousnya, sebelumnya. Karena sebelumnya kita memakai graphic, maka dalam keadaan aktif adalah graphic. Jika Anda mungkin nanti memakai movie clip, Anda pakai lagi convert to symbol, dia akan masuk ke movie clip kembali. Itu salah satu feature yang cukup ini ya, menghemat waktu juga di dalam Macromedia Flash MX. Oke, kita lanjutkan huruf G, iya. Oke, huruf E, F8, E, oke, S, F8, S, oke, W, F8, W, oke, E, F8, E, oke. Nah, ini dia. Jika kita sudah pernah memberikan nama dan kita memberikan nama lagi yang sama, Flash MX akan memberitahukan bahwa nama ini sudah dipakai. Jadi kita harus memakai nama yang lain. Untuk itu, pada bagian ini saya berikan nama E2 misalkan. Lalu klik OK. Dan terakhir untuk B, F8, saya tulis B. Lalu klik OK lagi. Baik. Nah, sekarang apa yang kita lihat di sini adalah kita sudah membreak apart setiap teks dan mengkonversinya ke dalam sebuah simbol grafik. Tiap teks atau tiap hurufnya kita konversi ke simbol grafik. Baiklah,
Sekarang kita sudah selesai. Apa yang akan kita lakukan? Anda coba lihat dulu di dalam window library. Anda lihat ya, sesuai yang sudah kita berikan namanya, semua masuk. Nah, karena kita akan menempatkan setiap teks ini atau setiap huruf ini ke dalam satu buah layer, mungkin Anda akan capek ya kalau Anda hapus dulu lalu Anda ambil lagi di dalam library, lalu Anda drag satu-satu ke dalam layers baru yang Anda buat. Itu akan memakan banyak waktu. Cara terbaik di sini adalah, saya kecilkan dahulu ya. Ini kira-kira 50%. Oke. Cara yang terbaik di sini adalah dengan arrow tool, saya pilih semua. Ya, semua dalam keadaan tersorot. Dan salah satu feature yang paling saya sukai adalah klik pada menu modify, lalu pilih distribute to layers. Di dalam Flash 5 juga ada ini. Distribute to layers, klik sekali. Apa yang terjadi? Secara otomatis dimulai dari paling bawah, yaitu huruf paling depan, masuk ke dalam layer yang baru yang secara otomatis pun diberi nama sesuai nama simbolnya. Cukup bagus, cukup menarik, dan cukup menghemat waktu kita. Dan yang sudah pasti layer 1 dalam keadaan kosong ya, karena sudah didistribusikan ke dalam layer yang lain. Dan kita harus menghapusnya ya, karena tidak perlu. Kita hapus saja di tong sampah. Oke, ya. Nah ini udah cukup menarik ya, kita bisa membuatnya menjadi per satu layer seperti ini. Ya, baik. Sekarang yang saya inginkan adalah munculnya teks itu tidak berbarengan, jadi satu persatu. Pertama adalah A, kedua U, G, E, S, W, E, B, dan seterusnya. Ya, jadi otomatis kita harus memberikan blank frame ya, atau blank keyframe sebelum keyframe yang ada. Misalkan A saya akan taruh di keyframe ketiga, ya, ketiga atau keempat mungkin. Saya klik, pilih, klik lagi, lalu geser. Anda lihat. Demikian juga yang berikutnya, pilih, geser. Pilih, geser, pilih, geser, pilih, segini ya. Iya. Kalau kita iseng jalanin ya, namanya playback head ataupun kita scrubbing, cukup lumayan lah. Iya, bagus. Nah, tentunya setelah masuk ke U, A-nya hilang ya, karena di sini tidak ada frame untuk A. Untuk itulah saya memerlukan satu buah keyframe ya, dan mungkin kita membutuhkan semua untuk keyframe ini. Daripada kita membuat satu persatu, pada frame ke-25 saya klik drag ke bawah ya untuk menyorot semua framenya. Lalu saya memilih klik kanan, insert keyframe, selesai. Jadi kalau dijalankan kira-kira seperti ini. Tapi apakah sampai situ saja animasi kita? Tentunya tidak ya. Kita akan membuat yang lebih bagus lagi, di mana di dalam storyboard saya mempunyai satu pemikiran di mana munculnya huruf A itu dalam keadaan besar dan transparan. Nah, kalau udah gini mungkin Anda tahu bahwa apa yang kita pakai adalah dengan memakai alpha, serta proses animasinya kita memakai motion tuning, dan proses untuk membesarkannya kita memakai scale. Saya akan contohkan ya, Anda lihat. Nah, ini dia untuk A. Saya pilih A, lalu buka properties. Mungkin ini agak dikecilkan sedikit lagi, ya cukup. Lalu pada bagian properties color, saya pilih alpha dalam keadaan 0. Nah, setelah selesai, kita pilih lagi A-nya. Jika Anda susah gitu ya, Anda tidak dapat menemukan huruf A, Anda klik nggak kelihatan karena alfanya sudah 0. Disinilah dengan cara
mengaktifkan outline-nya. Anda bisa lihat sekarang. Oh, itu huruf A. Jadi bisa kita pilih. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya saya akan memperbesarnya. Jadi yang akan saya gunakan, daripada saya memakai pilihan free transform, lebih baik saya memakai window transform. Nah, ini dia. Ini salah satu fasilitas transform, juga akan menghemat waktu kita, karena kita bisa secara langsung menentukan menurut nilainya, dan jangan lupa constraint-nya diaktifkan agar bisa sama gitu. Oke, saya tulis di sini 500 secara otomatis, bagian ininya juga 500 ya, bagian height-nya. Lalu saya tekan kunci enter pada keyboard. Anda lihat A-nya membesar. Ya, ini A terlihat jelas karena kita telah menjalankan outline-nya ya. Jadi kalau kita mau, kita bisa tutup lagi. Oke. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Sudah pasti kita akan memberikan motion twinning. Pilih frame-nya, frame ke-1, properties twin, motion. Sudah jadi. Dan selanjutnya sudah pasti kita harus melakukan hal yang sama pada setiap hurufnya. Ya. Seperti pertama ini, saya bikin, ini dia adalah U-nya. Pada properties, saya naikkan dulu. Alpha 0, oke. Ya, alpha 0, udah, nggak masalah. Lalu, besarnya 500. Enter. Dan sesudah itu, saya... Oh ya, jalankan motion twinning, selesai. Lanjutkan. Nggak apa-apa yang mana duluan, yang penting jalannya sama ya. Berikutnya B. Enter. Pilih objeknya alpha 0%, ya. Pilih frame-nya twin motion. Ya, sudah semua ya. Nah, ini kita sudah melakukan halnya semua, sudah melakukan ya semuanya. Mungkin saya akan tambahkan frame lagi supaya nanti begitu selesai animasi ini tulisan teks tidak langsung hilang ya. Jadi mungkin total durasi dari efek ini menjadi 2 detik. Jadi pada frame ke-40 saya pilih klik kanan insert frame. Karena saya tidak memerlukan keyframe di sini, saya tidak memerlukan perubahan baru, jadi saya hanya melakukan insert frame. Nah, sekarang kita sudah selesai. Kita tutup dulu semua ya. Mungkin saya akan melakukan beberapa modifikasi lagi, karena semua teks ini dalam keadaan posisi yang biasa ya. Semua itu dalam keadaan lurus semua begini. Saya akan rubah posisinya atas bawah. Contohnya seperti ini pada bagian awal. Ini karena tidak kelihatan ya, kita bisa aktifkan outline. Ini A saya taruh mungkin 25% dulu deh. A saya taruh di atas. Segini deh. B, ini aktifkan saja semua online. U maksudnya taruh di bawah sini. Berikutnya G juga di atas sedikit. E di bawah. S, mana S? Oh iya, ini dia. S gilirannya di atas. W gilirannya dia di bawah. E terakhir di atas. B di bawah. Matikan outline. Sekarang kalau kita jalankan ya, saya akan mencobanya langsung dengan test movie supaya Anda bisa lihat lebih jelas. Control test movie atau dengan Control plus Enter pada keyboard. Lihat efek teks yang baru saja saya buat. Ya, gimana kalau saya tidak akan melakukan perubahannya? Maksudnya perubahan posisi.
Kita Ctrl Z aja lebih dahulu. B itu udah benar. Iya. Nah, ini lebih bagus juga ya. Coba ya, kita lakukan Ctrl Enter atau test movie. Lihat. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah Anda mempunyai modifikasi atau kreativitas yang lain dalam efek teks ini? Yang pasti saya sudah berikan beberapa langkah yang cukup akan menghemat waktu Anda untuk membuat efek teks.